Pemirsa, pemerintah berencana akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sembako. PPN kenaikan sembako sudah tercantum dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemerintah berencana akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk sembako. PPN kenaikan sembako sudah tercantum dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Menanggapi wacana bahan kebutuhan pokok akan dikenakan pajak PPN, Direktur Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Eni Srihartati mengatakan, dalam ekonomi yang sedang lesu dan di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, seharusnya pemerintah memberikan kebijakan yang ekspansif yang dapat menurunkan pajak serta dapat memberikan subsidi kepada masyarakat. Eni Srihartati menilai, wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN pada bahan pokok hanya kamuflase saja, sehingga publik hanya fokus pada pajak bahan pokok saja, namun tidak memperhatikan pasal-pasal lain mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta revisi Undang-Undang Omnibus Law. Pembahasan mengenai rencana kenaikan PPN untuk sembako ini sebagai kamuflase, sehingga orang concern menyoroti hanya ke isu yang remeh-temeh ini, dan ini dengan mudah nanti diveto bahwa atas nama aspirasi publik ini dibatalkan. Tetapi pembahasan di pasal-pasal yang lain mengenai KUP ini lolos semua. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran publik secara politis, karena hampir dipastikan tidak pernah ada revisi undang-undang, pembahasan undang-undang itu membahas hal-hal yang sifatnya teknis dan detail. Jadi ada apa sebenarnya dengan revisi undang-undang KUP, revisi undang-undang Omnibus Law memasukkan hal-hal yang sifatnya teknis dan bertentangan dengan aspirasi mayoritas kepentingan publik. Srihartati berpendapat apabila kebijakan pajak pertambahan nilai pada bahan pokok tetap dijalankan dan terjadi peningkatan pada PPN, maka nilai tambahannya tidak akan mencapai 100 triliun rupiah. Srihartati juga meminta kepada pemerintah untuk tidak mengganggu dunia usaha, sebab jika dunia usaha ditekan dengan dikenakan pajak, maka mereka akan kalah bersaing. Ali Zainal di Torosito di DTV Jakarta. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo memastikan pemerintah tidak akan membebani masyarakat kelas bawah terkait rencana pengenaan pajak sembako dan jasa pendidikan, karena hanya berlaku untuk komoditas tertentu. Justru pajak nantinya akan digunakan untuk memberikan subsidi bagi masyarakat kelas bawah. Pemerintah memastikan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap kebutuhan pokok atau sembako serta jasa pendidikan tidak akan membebani masyarakat kelas bawah. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, pemberian pajak sembako hanya diwacanakan untuk barang-barang yang secara penggunanya lebih banyak dikonsumsi oleh kelompok masyarakat kelas atas. Sementara untuk kebutuhan pangan yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat luas tidak akan dikenakan pajak. Justinus menyebut pajak tersebut juga tidak akan diberlakukan bagi pedagang kecil yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Jadi tidak perlu khawatir, di sini kami ingin memastikan para pedagang di pasar, para konsumen, kelompok masyarakat menengah bawah yang memang tidak mampu, tentu saja akan ada perlindungan untuk barang-barang yang selama ini dikonsumsi atau dibutuhkan. Jadi pemerintah justru ingin mendesain supaya lebih adil. Mana yang memang seharusnya dikenai pajak karena dikonsumsi kelompok atas, dan mana yang memang dibutuhkan rakyat banyak sehingga perlu untuk dilindungi. Sama halnya dengan wacana pajak pendidikan, Justinus mengatakan, pemberlakuan tersebut juga hanya menyasar jasa pendidikan berbayar mahar seperti sekolah jalur internasional, kursus, privat, jasa pendidikan profesi yang hanya mampu dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Justinus menuturkan hasil dari pengenaan pajak tersebut nantinya juga bisa digunakan untuk memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat bawah, sehingga mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik. Justinus menjelaskan wacana perpajakan itu juga baru dalam tahap penyampaian ke DPR RI. Namun jika draft pengajuan tersebut disetujui, ia memastikan pembahasan akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan khususnya para pelaku usaha dan pendidikan, guna mencari kesepakatan yang berkeadilan.